Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke, Mbak Cici, ini kita membahas tentang kericuhan persepak bolaan di Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Ini menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, 130 orang untuk data terupdate hingga saat ini, Mbak Cici. Nah, Mbak Cici, untuk peristiwa kelam tragedi Kanjuruhan ini, mengungkapkan tentunya banyak fakta sehingga terjadi seperti ini. Apa saja Mbak Cici kecerobohan sehingga terjadi hal yang mencetak sejarah tidak mengenakan untuk bangsa Indonesia dan dunia persepak bolaan kita? Baik, ini peristiwa ini memang penyebabnya masih diselidiki ya oleh pihak aparat keamanan, dan juga Presiden memberikan warning, bahkan dia sudah membuat Kepres ya tentang adanya tim independen untuk investigasi peristiwa ini. Kalau kita lihat di banyak berita dan juga kita lihat video-video yang beredar ya, banyak sekali celah yang menjadi penyebab. Nah, pertama dari sisi supporter. Supporter itu memang euforia ya. Supporter itu bisa memberikan semangat untuk para pemain, juga semangat bermain ya ketika tim bermain, terus itu ada supporter yang mendukung, itu untuk bermain baik itu pasti ada ya. Apalagi semangat, dia ingin memberikan yang terbaik bagi para supporternya. Tapi juga ada sisi kalau dia kecewa, nah harusnya kecewa ini yang bisa di manajemen supaya tidak melakukan anarkis. Nah, ini peristiwa ini kalau dilihat dari gambar atau video, bahwa supporter itu masuk ke lapangan ketika pertandingan baru usai, yang inilah menyebabkan awal kericuhan. Tapi di sisi lain juga ada kita melihat aparat keamanan yang terlalu protect dan di luar SOP mungkin ya, melakukan penanganan dengan menggunakan gas air mata. Padahal gas air mata itu sudah tidak lagi diperbolehkan untuk di dalam kerusuhan di dalam stadion atau di pertandingan. Yang fatalnya lagi, gas air mata itu ditembakkan di tribun. Tentu saja masyarakat yang mau penonton yang mau keluar itu menjadi berdesak-desakan. Gas air mata itu membuat sesak, dan ini fakta yang ada bahwa kematian atau nyawa yang meregang itu akibat sesak nafas, kemudian terinjak-injak dan luka ya, trauma. Ya wajar, begitu sesak orang menjadi tidak kontrol, akhirnya jatuh. Begitu jatuh dia akan terinjak-injak. Ini yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kemudian lagi dari sisi kapasitas stadion, penonton. Kalau dilihat dari manifest, ternyata itu melebihi apa yang sudah ada. Jadi stadion itu kapasitas hanya 30.000. Kenyataannya jumlah penonton ada 42.000. Ini kelebihan kapasitas ini yang cukup harusnya segera diantisipasi. Oke, semangat untuk menonton bola, semangat melihat support timnya bermain itu memang mendapatkan apresiasi ya. Tapi tetap penyelenggara harus membatasi supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti peristiwa ini terjadi, dan ternyata kalau chaos beginilah akibatnya. Nah, ini banyak pihak ya, banyak sekali hal-hal yang memang harus dibenahi, tapi kita tidak bisa memberikan justice ya, karena tim masih bergerak untuk menyelidiki penyebabnya seperti apa. Kita berharap peristiwa ini segera mendapatkan titik terang, tidak terulang lagi, dan tentu saja kita berharap tidak ada sanksi ya untuk melemahkan sepak bola di. Kita berharap tidak ada sanksi untuk melemahkan sepak bola di Indonesia. Namun pada kenyataan itu seperti apa, Mbak Cici? Terlebih lagi tahun depan kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi hingga saat ini seperti apa melihat sanksi, apakah akan diberikan atau seperti apa, Mbak Cici? Sanksi itu pasti ada ya, dari FIFA ya, Federasi Sepak Bola Internasional. Cuma kita berharap sanksinya tidak terlalu parah. Kita tidak tahu seperti apa, tapi mudah-mudahan penyelidikan segera cepat ya teratasi, jadi diketahui penyebabnya seperti apa. Untuk sementara beberapa
pertandingan atau liga itu dihentikan karena memang ini sangat rawan ya. Seharusnya ketika tanggal 1 itu hari Sabtu itu Arema dengan Persebaya, kemudian di Liga 2 itu akan ada Persija dengan Persib ya. Nah, kondisi ini membuat panitia langsung menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena apa? Kita belajar dari ini, dari Kanjuruhan, kemungkinan akan terjadi itu pasti ada, dan ini lebih baik kita melakukan proteksi ya, mencegah dulu supaya memang tidak lagi ada tambahan. Mudah-mudahan FIFA juga bisa memberikan kacamata yang bagus ya, melihat persepak bolaan Indonesia ini baru bangkit. Untungnya Piala Presiden ya masih berlangsung dan Indonesia cukup berprestasi ya di sana. Kita harap FIFA tidak terlalu telak ya memberikan sanksi kepada kita. Oke, karena memang terlihat ya itu tadi di tahun depan kita menjadi tuan rumah Piala U20 ya. Nah, Mbak Cici, lalu seperti apa solusi bisa ditawarkan agar hal ini tidak terjadi dan agar ini menjadi momentum untuk mereformasi Federasi Bola di Indonesia? Ya. Semua pihak harus mulai introspeksi diri ya. Pertama, panitia harus penyelenggara atau panitia harus benar-benar memberikan proteksi ya untuk penyelenggaraan, baik itu terhadap kapasitas penonton ya. Kemudian juga supporter juga harus benar-benar bahwa mereka itu juga mendukung, jangan malah mencoreng, jangan malah ikut menambah beban atau bahwa nanti timnya kena sanksi. Nah, itu supaya itu yang harus dipikirkan juga oleh para supporter. Dan ketiga, aparat keamanan juga harus benar-benar menangani secara profesional. Jangan membabi buta, karena ini semua semangat untuk memajukan sepak bola kita. Dan kita berharap sepak bola Indonesia bisa lebih bangkit lagi ya, dengan peristiwa ini menjadi catatan penting untuk kembali bangkit. Oke, jadi memang bersama-sama dari penyelenggara, dari supporter, juga dari pihak keamanan. Itu memang harus bekerja sama semuanya Mbak Cici ya, agar ini bisa menjadi tidak terulang kembali dan semoga ini menjadi momentum yang tepat untuk mereformasi Federasi Bola di Indonesia. Oke Mbak Cici, nanti kita kembali untuk bahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di lampos.co, lampungpos.id, sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.